Bapak dan Ibu Guru, Kemendikbudristek dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan mengeluarkan sebuah keputusan tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila atau P3 pada kurikulum Merdeka. Dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Seperti apa kilasan dari keputusan tersebut, kita akan ulas suratnya. Kita akan langsung kepada bagian keputusan, ya, seperti yang disebutkan tadi tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Kurikulum yang akan ditetapkan secara nasional tahun 2024, ya, untuk tahun ini dan tahun ajaran baru nanti adalah sebagai opsi, ya. Nah, ketetapan pertama adalah dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila ini untuk satuan pendidikan yang sekarang memilih opsi kurikulum Merdeka, ya, yang memilih opsi, dan ini adalah sebuah proyek penguatan, ya, profil pelajar Pancasila untuk pelaksana kurikulum Merdeka, ya. Bagi yang melaksanakan kurikulum Merdeka, ini merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, keputusan ini sudah ditetapkan tanggal 15 Februari 2022. Jadi sudah berlaku, ya, secara resmi. Nah, di bagian pendahuluan seperti yang kita telah dengar bahwa sekarang profil pelajar Pancasila ini merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional, ya. Jadi tujuan pendidikan nasional sekarang sudah memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebagai acuan untuk para pendidik membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Jadi profil pelajar Pancasila ini sebaiknya dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan karena peranannya sangat penting. Nah, profil ini sederhana dan mudah diingat, dijalankan oleh pendidik maupun oleh pelajar, dan terlebih lagi dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi telah ditetapkan profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, kelima bernalar kritis, dan keenam kreatif, ya. Untuk poin 5 dan 6 ini disesuaikan dengan perkembangan abad 21, ya, tentang berpikir kritis dan kreatif. Nah, ini jadi ternyata profil pelajar Pancasila itu mengajak pelajar atau kita semua untuk beriman, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Pelajar Pancasila itu sendiri dari 6 dimensi ini mengajak kita untuk beriman dan berakhlak mulia. Ini 1 dan 2 budi pekerti. Nomor 1 ini budi pekerti. Nomor 2 mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini adalah ciri khas yang menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima dan yang keenam adalah mengikuti perkembangan abad yang ke-21. Nanti profil-profil ini atau dimensi-dimensi ini akan dibagi-bagi ke dalam setiap jenjang,
ya menjadi pelajaran sepanjang hayat, karena dari jenjang PAUD akan diaplikasikan, ya. Kita akan lanjut. Nah, di sini pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dibagi menjadi 5 elemen kunci. Ya, 5 elemen kunci. Yang pertama, akhlak agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan akhlak bernegara. Jadi ada kunci akhlak agama, pribadi, manusia, alam, dan negara. Nanti detail-detailnya akan diberikan pada setiap jenjang tersebut. Ini adalah penjabaran untuk akhlak agama, akhlak pribadi. Ya, kita lihat di sini untuk akhlak agama itu adalah mengenal sifat Tuhan dan menghayati dari sifat-sifatnya, kasih dan penyayang. Untuk akhlak pribadi itu apa? Itu adalah perwujudan rasa sayang dan perhatian pelajar kepada diri sendiri atau mengasihi diri. Ya, ini cukup penting, ya. Lalu untuk akhlak kepada manusia itu seperti apa? Bahwa pelajar Pancasila menyadari semua manusia itu setara di hadapan Tuhan, yaitu akhlak kepada manusia. Berikutnya akhlak kepada alam. Nah, ini kita sebagai bagian dari lingkungan, dia mencintai lingkungan. Akhlak bernegara itu menunaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini dia yang saya maksudkan untuk alur perkembangan. Ini adalah contoh subelemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa untuk di fase PAUD, ya. Ini dimensi yang pertama, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk di PAUD itu mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Di akhir fase A, kelas 1 dan 2 usia 6-8 tahun. Nah, ini dijabarkan kembali yang lebih luas. Yang Maha Pengasih dan Penyayang mengenali kebaikan dirinya sebagai cerminan sifat Tuhan, kebaikan. Untuk di fase B, ya, kelas 3 dan 4 memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya dan mengaitkan dalam sifat tersebut dengan konsep dirinya. Ini masih sama, ya, Tuhan dan diri. Lalu di akhir fase C, ini diharapkan untuk siswa kelas 5 dan 6 memahami kualitas sifat Tuhan yang diutarakan dalam kitab suci dan menghubungkan dengan kualitas positif Tuhan dengan sifat pribadi serta meyakini firman Tuhan sebagai kebenaran. Semula diajak untuk memahami dan meyakini. Lalu di fase D kelas 7-9 atau SMP, ya, memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat Tuhan dalam peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Yang akhirnya nanti diharapkan bahwa pelajar Pancasila dapat menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadah, baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial. Dimensi-dimensi yang lain juga akan diaplikasikan melalui jenjang-jenjang PAUD, fase A, B, C, D, dan fase akhir di fase E. Jadi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pemangku pendidikan, hendaknya kita memahami tentang profil pelajar Pancasila, dimensi, subelemen, dan elemen-elemen yang nanti akan diterapkan dalam proyek, ya. Ini adalah bagian yang bisa disebut terpisah dari mata pelajaran, namun ini akan terintegrasi dalam setiap pembelajaran. Demikian yang bisa kita ulas dari surat tersebut. Semoga dapat memberikan informasi bagi kita.